Mereka tidak mendatangi tempat-tempat keburukan. Jika mereka melewatinya secara kebetulan maka mereka lewat saja tanpa terkotori sedikit pun. Maka Allah berfirman, mereka melewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibrahim bin Maisarah, Ibnu Mas'ud melewati pertunjukan musik, namun dia tidak berhenti. Lalu Rasulullah bersabda, pagi-pagi dan petang hari Ibnu Mas'ud menjadi orang yang mulia. Kemudian Ibrahim bin Maisarah membaca ayat, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat maka mereka lewati saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersujud karenanya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Ayat ini pun menerangkan sifat kaum mukmin. Al-Hasan berkata, berapa banyak orang yang membaca ayat dan bersujud karenanya sebagai orang tuli dan buta. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aun, dia berkata, aku bertanya kepada Sabi, aku melihat sejumlah orang bersujud, namun aku tidak mendengar apa yang mereka baca dalam sujudnya. Apakah aku mesti sujud bersama mereka? Kemudian As-Sabi membaca ayat ini. Artinya, tidak boleh sujud bersama mereka sebab mereka tidak memahami persoalan sujud. Tidak selayaknya seorang mukmin ikut-ikutan, namun dia harus waspada, merasa yakin, dan jelas dalam melakukan suatu perkara. Sehubungan dengan firman Allah, mereka tidak bersujud karenanya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Mujahid berkata, yakni mereka tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memahami apapun. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Yakni, orang-orang yang memohon kepada Allah kiranya Dia mengeluarkan dari sulbinya keturunan yang menaati dan menyembah Dia yang esa, tiada sekutu baginya. Ikrimah berkata, mereka tidak mengharapkan keturunan yang tampan dan cantik, namun menginginkan keturunan yang taat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurrahman bin Jubair bin Nafir, dari ayahnya, dia berkata, pada suatu hari, kami bertandang ke rumah Al-Miqdad bin Al-Aswad. Tiba-tiba seseorang lewat dan berkata, alangkah bahagianya kedua mata yang melihat Rasulullah. Sungguh, aku pun ingin melihat apa yang kamu lihat dan menyaksikan apa yang kamu saksikan. Miqdad pun berang. Aku, ayah Abdurrahman, heran karena apa yang dikatakan oleh orang itu merupakan kebaikan. Kemudian Miqdad menghampiri orang itu dan berkata, apa yang telah mendorong seseorang menginginkan kehadiran Rasulullah semoga Allah melenyapkan beliau dari dirinya. Dia tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saat beliau ada. Demi Allah, sesungguhnya banyak manusia melihat Rasulullah, namun Allah telah mencampakkan mereka ke dalam jahanam karena mereka tidak menanggapi seruannya dan tidak membenarkannya. Mengapa kalian tidak memuji saja kepada Allah karena Dia telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan mengenal Tuhanmu dan membenarkan apa yang dibawa oleh nabimu? Cukuplah ujian itu dialami oleh orang lain. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi kepada suatu kondisi yang sangat buruk, pengutusan pada masa jahiliyah yang orang-orangnya memandang penyembahan kepada berhala adalah lebih baik daripada memeluk agama. Kemudian beliau datang membawa Al-Furqan yang memisahkan antara hak dan salah serta memisahkan antara anak dan saudara yang muslim dari bapak dan saudara yang kafir. Sesungguhnya Allah telah membukakan kalbu yang semula tertutup untuk menerima keimanan. Orang tua menyadari bahwa apabila anaknya mati dalam keadaan kafir, maka dia masuk neraka dan lenyaplah kebahagiaannya jika orang yang dicintainya itu berada dalam neraka. Karena itulah dia berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Sanad riwayat ini sahih. Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Firman Allah Ta'ala, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa,
yakni manusia-manusia yang meneladani kebaikan kamu sehingga penghambaan mereka terus bersambung melalui penghambaan anak-anak dan keturunannya dan perolehan hidayah mereka pun memberikan manfaat kepada keturunannya. Perbuatan yang demikian mengandung pahala yang banyak lagi baik. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ayat 75. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Ayat 76. Katakanlah, Tuhanku tidak akan memperhatikan kamu kecuali kalau ada ibadahmu. Sesungguhnya kamu telah mendustakan. Kelak hal itu ditetapkan. Ayat 77. Setelah Allah menjelaskan sifat mulia yang dimiliki oleh hamba-hambanya yang beriman, kemudian Dia berfirman, mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, dibalas pada hari kiamat, dengan martabat yang tinggi, yaitu surga, karena kesabaran mereka dalam melakukan sifat-sifat itu, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Yakni, mereka segera disambut dengan ucapan selamat dan penghormatan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang menceritakan malaikat, selamat dan sejahtera atasmu karena kesabaranmu dahulu. Alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Firman Allah Ta'ala, mereka kekal di dalamnya, yakni menetap untuk selamanya dan tidak keluar lagi. Firman Allah Ta'ala, surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman, sebaik-baik pemandangan dan tempat untuk tinggal. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Tuhanku tidak akan memperhatikan kamu kecuali kalau ada ibadahmu. Yakni, sesungguhnya Dia telah menciptakanmu supaya kamu beribadah kepadanya. Dia tidak akan memperhatikan dan simpati kepadamu jika kamu tidak menyembahnya. Sesungguhnya Dia menciptakan seluruh makhluk agar menyembahnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu, hai kaum kafir, telah mendustakan. Kelak hal itu ditetapkan. Yakni, kelak pendustaanmu akan diputuskan guna mengazabmu dan membinasakanmu di dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya mengazab pada peristiwa Badar. Demikianlah, ringkasan tafsir surah Al-Furqan. Kepunyaan Allah lah segala puja dan karunia. Surah ke-26, Asy-Syu'ara, para penyair. Surah Makkiyah, 227 ayat, ayat 197 dan 224-227 surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Al-Waqiah. Dalam tafsir karya Malik ditegaskan bahwa surah ini bernama Al-Jami'ah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Tusin Mim, ayat 1. Inilah ayat-ayat Alkitab yang terang, ayat 2. Boleh jadi kamu akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman, ayat 3. Jika kami kehendaki niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Lalu kuduk-kuduk mereka senantiasa tunduk kepadanya, ayat 4. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah melainkan mereka selalu berpaling darinya, ayat 5. Sungguh mereka telah mendustakannya. Maka kelak akan datang kepada mereka berita yang selalu mereka perolok-olokkan, ayat 6. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapa banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan yang baik? Ayat 7. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman, ayat 8. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, ayat 9. Pembicaraan ihwal huruf yang terputus-putus yang berada pada awal surat telah dikemukakan pada permulaan tafsir surah Al-Baqarah. Firman Allah Ta'ala, inilah ayat-ayat Alkitab yang terang. Yakni, inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas, terang, dan memisahkan antara benar dan salah. Firman Allah Ta'ala, boleh jadi kamu akan membinasakan dirimu, karena kamu sangat berambisi atas sesuatu dan prihatin terhadap mereka,
karena mereka tidak beriman. Penggalan ini merupakan hiburan dari Allah Ta'ala bagi Rasul-Nya, sebagaimana Dia berfirman, maka janganlah dirimu menjadi binasa karena kesedihan terhadap mereka, Surat Fatir, ayat 8. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika kami kehendaki niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, lalu kuduk-kuduk mereka senantiasa tunduk kepadanya. Jika kami menghendaki niscaya kami menurunkan mukjizat yang membuat mereka terpaksa beriman. Namun, kami tidak berkehendak kecuali terhadap keimanan yang diupayakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah melainkan mereka selalu berpaling darinya. Yakni, setiap kali turun kepada mereka kitab dari langit maka mayoritas mereka berpaling darinya. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan kebanyakan manusia itu tidaklah beriman, meskipun kamu sangat menginginkannya. Dalam surat ini Allah berfirman, sungguh mereka telah mendustakannya. Maka kelak akan datang kepada mereka berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran yang datang kepada mereka. Maka mereka akan mengetahui apa yang akan mereka terima. Kemudian Allah mengingatkan manusia akan kebesaran kekuasaan dan kekuatan kudrat dan iradatnya, artinya berkuasa dan berkehendak. Dia berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapa banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan yang baik? Yakni, Dialah penguasa agung yang menghidupkan di bumi segala jenis tanaman, buah-buahan, dan binatang secara berpasangan. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan yang menunjukkan kepada kekuasaan Al-Khaliq. Walaupun demikian, kebanyakan manusia tetap tidak beriman, bahkan mereka mendustakan para rasul dan kitabnya. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, yang melemahkan segala perkara, menaklukkan, dan mengalahkannya. Lagi Maha Penyayang terhadap makhluknya sehingga Dia tidak menyegerakan azab bagi orang yang mendurhakainya, justru mengakhirkan azab dan memberinya tangguh. Kemudian Dia menyiksanya dengan siksaan dari Yang Maha Perkasa dan Maha Menentukan. Said bin Jubair berkata, dan Maha Penyayang berarti kepada orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu menyeru Musa, datangilah kaum yang zalim itu. Ayat 10. Kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Ayat 11. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Ayat 12. Dadaku sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah kepada Harun. Ayat 13. Dan aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Ayat 14. Allah berfirman, jangan takut. Pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Sesungguhnya kami bersamamu, mendengarkan. Ayat 15. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Ayat 16. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Ayat 17. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di tengah-tengah kami ketika kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Ayat 18. Dan kamu telah melakukan suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ayat 19. Musa berkata, aku telah melakukannya, sedang aku pada waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Ayat 20. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Ayat 21. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu karena kamu telah memperbudak Bani Israel. Ayat 22. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa, datangilah kaum yang zalim itu.
Allah Ta'ala memberitahukan apa yang diperintahkan kepada hamba, Rasul, dan teman dialognya, yaitu Musa bin Imran tatkala dia menyerunya dari sisi kanan bukit. Dia telah memilihnya dan menyuruhnya menemui Fir'aun dan kawan-kawannya. Karena itu, dia berfirman, datangilah kaum yang zalim itu, kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa? Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. Dadaku sempit dan lidahku tidak lancar, maka utuslah kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Itulah beberapa kendala yang dimohonkan kepada Allah agar dilenyapkan dari dirinya. Hal ini sebagaimana firman Allah, Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Hai Musa, sesungguhnya aku penuhi permintaanmu, Surat Toha, ayat 25-36. Firman Allah Ta'ala, dan aku berdosa terhadap mereka. Maka aku takut mereka akan membunuhku, karena dahulu aku pernah membunuh orang Kipti. Kasus itulah yang mendorong Musa hengkang dari Mesir. Allah berfirman, jangan takut, sedikit pun terhadap hal itu. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, kami akan membantumu dengan saudaramu dan kami berikan kepada kamu berdua kekuasaan yang besar sehingga mereka tidak dapat menyentuhmu. Pergilah dengan membawa ayat-ayat kami. Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang akan menang, Surat Al-Qasas, ayat 35. Firman Allah, pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami. Sesungguhnya kami bersamamu, mendengarkan, adalah seperti firman Allah, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku menyimak dan melihat, Surat Toha, ayat 46. Yakni, dia mendengar apa yang dikatakan oleh keduanya kepada Fir'aun, dan dia pun melihat keduanya, sedang keduanya berada di bawah pemeliharaan dan pertolongan Allah. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam. Yakni, aku masing-masing diutus kepadamu. Lepaskanlah Bani Israel bersama kami. Yakni, bebaskanlah mereka dari tawanan dan intimidasimu. Sesungguhnya mereka merupakan hamba-hamba Allah yang beriman dan golongannya yang ikhlas. Setelah Musa mengatakan hal itu maka Fir'aun mengingatkan akan nikmat yang telah diberikan kepada Musa dengan mengatakan, bukankah kami telah mengasuhmu di tengah-tengah kami ketika kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu? Yakni, dipelihara di rumah dan di kasur kami dan kami telah memberimu kenikmatan selama beberapa tahun, lalu kamu membalas kebaikan itu dengan membunuh salah seorang kaum kami. Kamu telah mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepadamu. Karena itu, Fir'aun berkata, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang kafir, yakni mengingkari nikmat. Musa berkata, aku telah melakukannya, sedang aku pada waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Yakni, saat aku melakukan hal itu, aku termasuk orang yang bodoh, sebelum Allah menganugerahkan kenabian kepadaku. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Adapun sekarang terdapat titah lain. Sesungguhnya Allah telah mengutusku kepadamu. Jika kamu menaatinya maka kamu selamat. Dan jika kamu mendurhakainya maka kamu binasa. Kemudian Musa berkata, budi yang kamu limpahkan kepadaku itu karena kamu telah memperbudak Bani Israel. Maksudnya, kebaikanmu dengan merawatku adalah setimpal dengan kejahatanmu terhadap Bani Israel. Kamu telah menjadikan mereka budak dan mempekerjakan mereka dalam berbagai pekerjaan berat. Kamu telah berbuat baik kepada seseorang, namun kamu telah memperbudak satu umat. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Ayat 23. Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, jika kamu sekalian mempercayai. Ayat 24. Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
Ayat 25. Musa berkata, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dahulu. Ayat 26. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar gila. Ayat 27. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat serta apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. Ayat 28. Allah Ta'ala memberitahukan kekafiran, keingkaran, kesesatan, dan penolakan Fir'aun dengan mengatakan, siapa Tuhan semesta alam itu? Yakni, siapakah yang kamu anggap sebagai Tuhan semesta alam selain aku ini? Demikianlah ditafsirkan oleh ulama salaf dan halaf. Fir'aun pernah berkata kepada kaumnya, aku tidak mengajarimu Tuhan manapun selain aku. Hal ini menunjukkan bahwa Fir'aun benar-benar ingkar kepada Allah secara total. Namun, Musa tetap menjawab pertanyaan Fir'aun yang berbunyi, siapa Tuhan semesta alam itu, dengan Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Yakni, Tuhan pencipta semua itu, pemilik, pengelola, dan Tuhannya, tidak ada sekutu baginya. Semua perkara adalah hamba yang takluk dan tunduk kepadanya, jika kamu sekalian mempercayai. Yakni, jika kamu memiliki hati yang berkeyakinan dan penglihatan yang terang. Fir'aun berkata, dengan nada membungkam, mengolok-olok, dan mendustakan apa yang dikatakan Musa, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Yakni, apakah kamu tidak heran terhadap pernyataannya ini bahwa kamu punya Tuhan selain aku? Musa berkata, kepada mereka, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang nenek kamu yang dahulu. Yakni, pencipta kamu dan pencipta nenek moyang kamu yang dahulu. Fir'aun berkata, kepada kaumnya, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar gila. Yakni, dia tidak memahami pernyataan yang diucapkannya bahwa ada Tuhan selain aku. Musa berkata, kepada kaum Fir'aun, Tuhan yang menguasai timur dan barat serta apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti. Yakni, dialah Tuhan yang telah menjadikan timur sebagai tempat yang cemerlang. Dari sanalah terbit planet-planet. Dia menciptakan barat sebagai tempat terbenamnya planet-planet itu. Jika Fir'aun mengklaim sebagai Tuhan dan pemeliharamu yang sejati, maka ubahlah tatanan itu. Jadikanlah timur sebagai barat dan barat sebagai timur. Setelah argumentasi Fir'aun tanggal dan dia pun bungkam, maka dia beralih kepada penggunaan kekuatan dan otoritasnya. Dia berkeyakinan bahwa hal itu berguna dan mempan untuk mengalahkan Musa. Fir'aun berkata sebagaimana difirmankan Allah berikut ini. Fir'aun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Ayat 29. Musa berkata, apakah tetap demikian meskipun aku menunjukkan kepadamu sesuatu yang nyata? Ayat 30. Fir'aun berkata, datangkanlah sesuatu yang nyata itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat 31. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba ia menjadi ular yang nyata. Ayat 32. Dan dia menarik tangannya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bagi orang-orang yang melihatnya. Ayat 33. Fir'aun berkata kepada para pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ayat 34. Dia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Lalu, apa yang kamu anjurkan? Ayat 35. Mereka menjawab, tangguhkanlah dia dan saudaranya. Dan kirimlah utusan ke berbagai kota yang akan menghimpun. Ayat 36. Niscaya mereka akan membawa semua tukang sihir yang pandai kepadamu. Ayat 37. Setelah Fir'aun terbungkam dengan alasan penjelasan dan penalaran yang diajukan Musa, maka dia beralih kepada kekuatan dan otoritas. Dia mengancam Musa dengan penjara jika Musa tetap mengambil Tuhan selainnya. Pada saat itulah Musa berkata, apakah akan tetap demikian meskipun aku menunjukkan kepadamu sesuatu yang nyata?
Yakni, meskipun ada argumentasi yang mantap dan jelas. Fir'aun berkata, datangkanlah sesuatu yang nyata itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba ia menjadi ular yang nyata, karena demikian terang dan besarnya ular itu. Ia memiliki kaki dan mulut yang besar serta tubuhnya yang mencengangkan lagi menggetarkan nyali. Dan dia menarik tangannya, dari ketiaknya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bagi orang-orang yang melihatnya. Yakni, berkilauan seperti sepotong rembulan. Walaupun demikian, Fir'aun tetap mendustakan Musa dan mengingkarinya. Fir'aun berkata kepada para pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Yakni, ahli dalam hal sihir dan perbuatannya ini merupakan sihir, bukan mukjizat. Kemudian Fir'aun menginstruksikan agar mereka tetap kafir kepada Musa. Dia berkata, dia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Yakni, dia akan merampas negeri ini darimu. Lalu, apa yang kamu anjurkan untuk aku lakukan terhadapnya? Mereka menjawab, tangguhkanlah dia dan saudaranya. Dan kirimlah utusan ke berbagai kota yang akan menghimpun, niscaya mereka akan membawa semua tukang sihir yang pandai kepadamu. Yakni, tundalah persoalan Musa dan saudaranya sampai engkau menghimpun setiap tukang sihir yang pandai yang ada di kerajaanmu untuk menghadapi Musa. Mereka akan menampilkan sihir yang sebanding dengan apa yang ditampilkan Musa sehingga engkau dapat mengalahkannya dan engkaulah yang menang. Fir'aun mengikuti saran mereka. Dia menempatkan Musa pada satu tempat yang tinggi. Kemudian nyatalah ayat-ayat Allah, alasannya, dan argumentasinya bagi manusia dengan sejelas-jelasnya pada siang hari bolong. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang telah dimaklumi, ayat 38. Dan dikatakan kepada halayak, berkumpullah kamu sekalian, ayat 39. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka merupakan orang-orang yang menang, ayat 40. Tatkala para ahli sihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kami merupakan orang-orang yang menang? Ayat 41. Fir'aun menjawab, ya. Jika demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang-orang yang didekatkan, ayat 42. Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan, ayat 43. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka. Mereka berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang, ayat 44. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda yang mereka ada-adakan itu, ayat 45. Maka tersungkurlah para tukang sihir sambil bersujud, ayat 46. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, ayat 47. Tuhan Musa dan Harun, ayat 48. Allah Ta'ala menceritakan perdebatan antara Musa dengan orang Kipti, Fir'aun, di dalam surat Al-A'raf, Toha, dan surat ini. Yaitu, orang Kipti ini hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulutnya. Allah menolak, bahkan dia menyempurnakan cahayanya itu, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Demikianlah masalah kekafiran dan keimanan. Tidaklah keduanya itu bersatu dan berhadapan melainkan keimanan mengalahkannya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, kebenaran telah datang dan kesalahan telah musnah. Para tukang sihir itu berdatangan dari berbagai pelosok Mesir. Mereka merupakan tukang sihir yang terpandai dan terhebat tipuannya. Jumlah mereka sangat banyak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah mereka berkisar antara 12 hingga 80 ribu. Allah lebih mengetahui jumlah mereka. Halayak pun berlomba-lomba untuk dapat menyaksikan pertunjukan pada hari itu. Sebagian pengunjung ada yang berkata, semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka merupakan orang-orang yang menang.
Mereka tidak mengatakan, kami akan mengikuti kebenaran, apapun kebenaran itu. Halayak itu justru memeluk agama rajanya. Tatkala para ahli sihir datang ke tempat Fir'aun sedang dia berada dalam singgasananya dengan dikelilingi oleh para pelayan, pasukan, para menteri, para pemuka negara, dan para tentaranya, para tukang sihir berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat upah jika kami merupakan orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, ya. Jika demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang-orang yang didekatkan. Yakni, aku akan memberi secara spesial apa yang kamu pinta dan aku pun akan menjadikan kamu orang-orang yang dekat denganku. Para tukang sihir pun kembali ke pertarungan. Mereka berkata, hai Musa, kamukah yang terlebih dahulu melempar ataukah kami? Musa menjawab, bukan aku, namun kamulah yang melempar. Maka Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka. Mereka berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Demikianlah, jika orang awam yang bodoh melakukan sesuatu maka mereka pertama-tama meminta upah. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda yang mereka ada-adakan itu. Yakni, tongkat Musa menyambar dan mengepung ular-ularan mereka, lalu menelannya. Tidak ada satu benda pun yang tersisa. Allah Ta'ala berfirman, nyatalah kebenaran itu dan salahlah apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah persoalan yang sangat penting dan argumentasi yang pasti serta alasan yang mematikan. Sesungguhnya orang yang ditolong Allah akan memperoleh kemenangan dan mereka pun kalah serta takluk. Maka tersungkurlah para tukang sihir sambil bersujud kepada Allah Tuhan semesta alam yang mengutus Musa dan Harun dengan membawa kebenaran dan mukjizat yang cemerlang. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun kalah telak. Tidak pernah terjadi kekalahan setelah itu. Namun, kenekatan dan kelancangan Fir'aun mendorongnya untuk mengancam para tukang sihir seperti berikut. Fir'aun berkata, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu, maka kamu nanti benar-benar akan mengetahui, sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu secara silang dan aku akan menyalib kamu semua. Ayat 49. Mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ayat 50. Sesungguhnya kami sangat menginginkan Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Ayat 51. Fir'aun mengancam dan mengintimidasi para tukang sihir. Namun, hal itu semakin menambah keimanan dan kepasrahan mereka. Bagaimana tidak demikian, padahal Allah telah menampakkan kebenaran kepada mereka bahwa apa yang ditampilkan oleh Musa itu hanya terjadi pada manusia yang telah ditolong Allah. Karena itu, mereka menyadari apa yang selama ini tidak mereka ketahui sehingga meresaplah keimanan mereka. Mereka tidak peduli terhadap janji dan ancaman Fir'aun yang mengatakan, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Yakni, sepatutnya kamu meminta izin kepadaku atas apa yang kamu lakukan itu. Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Inilah sebuah kesombongan dan kebohongan yang diketahui oleh Fir'aun sendiri. Bagaimana mungkin Musa mengajari mereka sihir padahal dia belum pernah berkumpul dengan mereka? Kemudian Fir'aun mengancam akan memotong tangan dan kaki mereka serta akan menyalib mereka. Mereka berkata, tidak ada kemudaratan bagi kami. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Yakni, mereka akan kembali kepada Allah yang tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya kami sangat menginginkan Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, lantaran sihir yang kamu paksakan kepada kamu, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman, dari kalangan bangsa Kipti.
Maka Fir'aun membunuh mereka semuanya. Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Ayat 52. Kemudian Fir'aun mengirimkan para pengumpul ke berbagai kota. Ayat 53. Sesungguhnya mereka benar-benar golongan kecil. Ayat 54. Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Ayat 55. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Ayat 56. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. Ayat 57. Dan dari perbendaharaan serta kedudukan yang mulia. Ayat 58. Demikianlah, kami anugerahkan semuanya kepada Bani Israel. Ayat 59. Setelah Musa tinggal di Mesir dalam waktu yang lama serta menegakkan alasan Allah dan argumentasinya kepada Fir'aun dan kawan-kawannya, sedang mereka tetap tinggi hati dan sombong, maka tiada pilihan lain bagi mereka kecuali azab dan kebinasaan. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa agar dia membawa Bani Israel pada malam hari dari Mesir serta membawa mereka ke tempat yang diperintahkan Allah. Kemudian Musa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla, Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Musa pergi membawa Bani Israel, setelah sebelumnya mereka meminjam perhiasan yang banyak dari kaum Fir'aun. Dia berangkat tatkala bulan terbit. Musa menanyakan kuburan Yusuf. Kemudian ada seorang nenek-nenek Bani Israel yang menunjukkannya. Kemudian Musa membawa peti Yusuf. Diriwayatkan bahwa Musalah yang telah membawa peti Yusuf. Berdasarkan pesan yang diterima Musa dari Yusuf, yaitu Musa harus membawanya jika dia hendak meninggalkan Mesir. Sehubungan dengan hal ini, terdapat hadis marfu yang diriwayatkan dari Abu Musa. Namun, sebaiknya hadis itu tidak digunakan untuk mendukung kisah ini. Wallahu alam. Ketika pagi tiba, Fir'aun marah besar atas kepergian Bani Israel. Kemudian dia menginstruksikan untuk mengumpulkan tentara dengan cepat. Dia berkata, sesungguhnya mereka benar-benar golongan kecil, yakni kelompok minoritas, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, yakni mereka senantiasa membuat kami jengkel dan marah. Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga, dan waspada terhadap pengkhianatan mereka. Sesungguhnya aku benar-benar akan mengejar rombongan yang paling belakang. Allah Ta'ala berfirman, maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air dan dari perbendaharaan serta kedudukan yang mulia. Yakni, mereka meninggalkan kenikmatan untuk menuju neraka Jahim. Mereka meninggalkan tempat tinggi yang menjulang, kebun-kebun, sungai-sungai, harta kekayaan, rezeki, kerajaan, dan kemegahan duniawi yang melimpah ruah. Demikianlah, kami anugerahkan semuanya kepada Bani Israel. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kami hendak memberikan anugerah kepada orang-orang yang telah ditindas di bumi dan kami hendak menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka para pewaris. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Ayat 60. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Ayat 61. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ayat 62. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Ayat 63. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Ayat 64. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Ayat 65. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
ayat 66. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar. Dan kebanyakan manusia adalah tidak beriman, ayat 67. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, ayat 68. Fir'aun dapat menyusul Bani Israel. Dia membawa tentara yang banyak disertai dewan penasihat dan para pembesar negara, seperti para menteri, para pembesar, para pemimpin, dan para panglima. Al-Quran tidak menyebutkan jumlah mereka sebab tiada gunanya penyebutan itu, sebab Fir'aun dan konco-konconya keluar semuanya dari Mesir. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, yakni pada saat golongan yang satu melihat golongan yang lain di laut, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Mereka mengatakan demikian sebab mereka telah tiba di sisi laut, yaitu Laut Merah. Jadi, di depan mereka ada lautan sedang mereka pun telah tersusul oleh tentara Fir'aun. Karena itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Yakni, janganlah kamu khawatir karena Allah Ta'ala lah yang telah menyuruhku membawamu ke sini. Allah tidak pernah mengingkari janji. Harun memimpin rombongan disertai Yusha bin Nun bersama kaum Fir'aun yang beriman, sedangkan Musa berada di barisan belakang. Tidak hanya seorang mufasir yang menceritakan bahwa mereka terpaku tanpa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Maka orang yang beriman dari kaum Fir'aun atau Yusha bin Nun berkata kepada Musa, "Hai Nabi Allah, kesanakah Tuhanmu menyuruhmu berjalan?" Musa mengiyakannya. Fir'aun dan tentaranya semakin mendekat. Pada saat itulah Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Dia memukulkannya sambil berkata, "Terbelahlah dengan izin Allah." Maka laut pun terbelah. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Demikianlah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan selainnya. Ibnu Abbas berkata, di laut itu terdapat 12 jalan, suatu jumlah yang sesuai dengan banyaknya suku Bani Israel. As-Sidi menambahkan, maka timbullah kekuatan dalam diri mereka. Satu sama lain saling memandang keheranan. Air laut bergeser ke sisi jalan bagaikan dinding. Lalu Allah mengutus angin agar mengeringkan dasar laut. Maka permukaannya pun menjadi kering seperti permukaan bumi saja. Allah Ta'ala berfirman, maka buatlah jalan yang kering untuk mereka di laut itu. Kamu tidak usah takut tersusul dan khawatir, Surat Toha, ayat 77. Sedangkan kisah di dalam surat ini mengatakan, dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan wa azlafna dengan, kami mendekatkan Fir'aun dan tentaranya ke laut, serta mendekatkan mereka dengan Bani Israel. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Yakni, kami menyelamatkan Musa dan Bani Israel serta para pengikut agamanya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang binasa. Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, setelah kaum Musa yang paling belakang keluar dari laut dan kaum Fir'aun yang paling belakang masuk ke laut, maka Allah menyatukan lautan guna menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Belum pernah ada korban sebanyak itu. Allah pun menenggelamkan Fir'aun. Semoga dia melaknatnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar. Yakni, dalam kisah ini dan aneka keajaiban, pertolongan, dan bantuan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman,
benar-benar terdapat dalil, alasan yang pasti, dan hikmah yang sangat baik. Dan kebanyakan manusia adalah tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan. Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim, ayat 69. Ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Ayat 70. Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan senantiasa tekun menyembahnya." Ayat 71. Ibrahim berkata, "Apakah berhala-berhala itu mendengarmu sewaktu kamu berdoa?" Ayat 72. Atau mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Ayat 73. Mereka menjawab, "Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." Ayat 74. Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah?" Ayat 75. Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu? Ayat 76. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Ayat 77. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Ta'ala ihwal hamba, Rasul, dan kekasihnya, yaitu Ibrahim, imam orang-orang yang hanif, lurus. Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah Muhammad agar membacakan kisah itu kepada umatnya supaya mereka meneladaninya dengan ikhlas, tawakal, serta beribadah kepada Allah yang Esa tanpa sekutu baginya, dan membebaskan diri dari kemusyrikan dan para pelakunya. Sesungguhnya Ibrahim, sejak muda, telah membenci kaumnya yang menyembah berhala di samping Allah Ta'ala. Ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Apakah yang kamu sembah?" Yakni, apa maksudnya berhala-berhala yang kamu sembah dengan tekun ini? Mereka menjawab, "Kami menyembah berhala-berhala dan senantiasa tekun menyembahnya, yakni kami akan senantiasa menyembah dan berdoa kepadanya." Ibrahim berkata, "Apakah berhala-berhala itu mendengarmu sewaktu kamu berdoa? Ataukah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?" Mereka menjawab, "Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian." Yakni, mereka mengakui bahwa berhalanya itu tidak dapat memberi manfaat dan mudarat sedikit pun. Mereka hanyalah melihat nenek moyangnya berbuat demikian. Ibrahim berkata kepada mereka, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah dan nenek moyang kamu yang dahulu? Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Jika berhala-berhala ini memiliki pengaruh, maka suruhlah ia menghukumku karena sesungguhnya aku merupakan musuhnya dan tidak mempedulikannya." Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hud, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikan pula oleh kamu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Sebab itu, lakukanlah tipu daya kamu semuanya terhadapku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku." Surat Hud, ayat 54 dan 55. Demikian pula Ibrahim berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kaumnya, "Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan, sedang kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan alasan kepadamu untuk mempersekutukannya." Surat Al-An'am, ayat 81. Yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Ayat 78. Dan Tuhanku, yang dia memberi makan dan minum kepadaku. Ayat 79. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Ayat 80. Dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku. Ayat 81. Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ayat 82. Yakni, aku tidak akan menyembah kecuali kepada Zat yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini, yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Yakni, yang telah menciptakan aku berarti dia menetapkan hidayahku. Lalu dia menunjukkan dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya.
Dan Tuhanku, yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, yakni Dialah yang Maha memberi rezeki kepadaku melalui berbagai sarana yang telah ditaklukkan dan dimudahkan olehnya, sarana yang mengantarkan kepada pemerolehan rezeki berupa makanan dan minuman. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dan apabila Allah menakdirkan aku sakit sehingga aku pun sakit, maka Dialah yang menakdirkan kesembuhan sehingga aku pun sembuh.